Wartalisan. Wartalisan Minggu 20 Februari 2022. Yang pertama, pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab akan diadakan di GKI Purworejo, dilakukan secara online melalui grup WhatsApp pada hari Selasa 22 Februari 2022 pukul 17.30. Akan dilayani oleh Penatua Yohana Kesha Febri. Bajem Celapar juga akan dilayani secara online melalui grup WA pada hari Rabu 23 Februari 2022 pukul 19.00. Pemahaman Alkitab akan dilayani oleh Penatua Sri Andoko dengan tema Pemeliharaan Allah. Bacaan terambil dari Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 15. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo maupun Bajem Celapar. Yang kedua, persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan pada GKI Purworejo Sabtu 26 Februari 2022 pukul 18.00 melalui Google Meet. Tautan akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Akan dilayani oleh Penatua Budi Darmawan. Untuk Bajem Celapar akan dilakukan juga secara online pada hari Jumat 25 Februari 2022 pukul 19.00. Akan dilayani oleh Bapak Christian Wahyudianto. Mohon partisipasi dan kehadiran saudara-saudari pemuda remaja. Yang ketiga, ibadah Minggu tanggal 27 Februari 2022. Dengan memperhatikan situasi terakhir COVID-19, Majelis Jemaat GKI Purworejo memutuskan bahwa ibadah Minggu 27 Februari 2022 akan diselenggarakan hanya secara online. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari. Demikian wartalisan pada hari ini, kita akan mulai ibadah kita. Mari bersaat teduh sejenak. Mari bangkit berdiri. Dengan kasih-Nya Allah menjadikan dunia. Dengan kasih-Nya Allah menjadi manusia. Dengan kasih-Nya Allah memulihkan yang terluka. Dengan kasih-Nya Allah mengampuni yang berdosa. Dengan kasih-Nya Allah memperbarui dunia. Dengan kasih-Nya Allah menghadirkan kerajaan-Nya. Marilah umat yang dikasihi Allah, kita datang dengan pujian bagi-Nya. Begitu kasih-Nya
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara terkasih, Allah Sang Cinta meminta kita untuk merayakan cintanya dengan merawat dan menghidupi cinta itu di dalam keseharian kita setiap hari. Ia menginginkan kita untuk hidup saling mengasihi satu sama lain, bukan hanya di antara orang-orang yang saling berbuat baik, tetapi juga kepada semua orang, termasuk kepada musuh-musuh kita. Galatia 5 ayat 14 mengingatkan kita pada hari ini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, sudahkah kita mengasihi sesama kita dengan cinta yang terbaik yang kita miliki? Sudahkah kita membalas sesama kita, siapapun mereka, termasuk musuh kita, dengan cinta kasih, seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita? Saudara-saudara, sungguhkah kasih yang telah mewarnai setiap tindakan dan pilihan yang kita ambil? Atau jangan-jangan pilihan dan tindakan kita hanya diwarnai oleh luka dan keegoisan diri kita? Marilah kita sama-sama memeriksa diri kita masing-masing. Kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan melalui nyanyian Bila Ku Renung Dosaku.
Ya Allah, Sang Cinta Kasih, Engkau telah memberikan keteladanan kepada kami. Engkau mengasihi kami, bahkan sebelum kami mampu untuk mengasihi Engkau. Engkau mengasihi kami bukan karena kami datang mencari Engkau, bukan karena kami mengakui dosa-dosa kami, bukan karena kami bertobat. Tetapi Engkau bahkan sudah mengasihi kami ketika kami masih bersalah, ketika kami masih kokoh dengan pendirian kami yang salah. Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami tidak menghidupi cinta yang telah Tuhan teladankan. Ampuni kami jikalau kami masih lebih suka mencari jalan yang paling mudah ketimbang menghidupi apa yang telah Tuhan tunjukkan. Ampuni kami jikalau seringkali kami kurang sabar menghadapi diri kami sendiri, kurang sabar menghadapi sesama kami. Ampuni kami jikalau kami masih dipenuhi oleh keegoisan. Ampuni kami jikalau kami memilih untuk mengabaikan luka-luka di dalam hati kami, sehingga kami pun tidak dapat memberikan pengampunan. Ampuni kami jikalau kami hanya mampu memandang sesama kami tidak mampu memandang Tuhan, sehingga kami pun tidak mampu menghidupi cinta yang tulus. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni segala kelemahan dan keberdosaan kami. Inilah ya Tuhan, doa pengakuan dosa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang berdosa, Tuhan menyediakan anugerah pengampunan. Marilah kita sambut anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-9. Yesus berkata kepada kita, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Ya Allah, kasih-Mu
Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Bapa, kami mohon anugerah supaya kami beroleh pengertian dan hati kami terbuka lebar untuk setiap pengajaran yang Engkau berikan. Bapa, berilah agar firman-Mu sungguh tertanam di dalam batin kami, lalu bertumbuh sehingga memenuhi akal budi jiwa kami, roh kami. Biarlah hidup kami selanjutnya hanya dipimpin oleh firman-Mu. Bapa, oleh sebab itu kami mohon, nyatakanlah kasih kuasa-Mu agar firman-Mu sungguh tertanam di dalam kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Injil Lukas yang akan menjadi perhatian kita pada hari ini diambil dari pasal 6 ayat 27 sampai 38. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Saya membaca untuk Bapak, Ibu, dan Saudara demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam haribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang mendengarnya, yang menerima, dan nanti melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama merenungkan firman yang kita baca atau kita dengar tadi sesuai dengan rancangan khotbah dari Sinode. Judulnya Cara Membalas Musuh. Kata musuh dalam judul ini sebenarnya memiliki pengertian yang luas, yakni bukan saja orang yang memusuhi, membenci, atau menyerang kita, tetapi juga orang-orang yang bersifat negatif. Negatif karena katakanlah merugikan kita. Misalnya meminjam atau bahkan meminta. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, melalui pengajaran firman yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi anak-anak Allah Bapa. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa Allah Bapa bersikap baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih maupun terhadap orang-orang yang jahat. Oleh sebab itu, Ia mau supaya kita pun memiliki kemurahan hati seperti Allah Bapa yang murah hati. Ayat 35 dan 36. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mengawali renungan kita dengan memperhatikan ayat 31 yang di sana dikatakan demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bapak Ibu dan Saudara, ungkapan yang sama juga tertulis dalam Matius 7 ayat 12 dengan tambahan keterangan, itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kata lain, apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini merupakan intisari pengajaran, atau dalam istilah asingnya disebut sebagai golden rule. Jadi ungkapan Tuhan Yesus yang mengatakan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka, merupakan golden rule atau intisari pengajaran kekristenan. Bapak Ibu dan Saudara, pada keyakinan dan agama lain juga ada golden rule-nya. Saya tidak akan menyebut nama keyakinan atau nama agama supaya tidak salah paham dan nanti dianggap melecehkan. Saya akan menyebut golden rule-nya saja. Saya akan menyebut dua. Yang pertama, ada suatu keyakinan yang golden rule-nya berbunyi demikian. Jangan sakiti orang sebagaimana hal itu akan menyakiti kamu. Pada keyakinan lainnya ada golden rule yang demikian. Apa yang tidak ingin orang lain lakukan kepada kita, maka janganlah lakukan itu kepada orang lain. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita perhatikan ketiga golden rules atau ketiga intisari pengajaran. Yang satu dari kekristenan, yang kedua dari keyakinan dan agama yang lain itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu dan Saudara? Bapak Ibu dan Saudara, secara sekilas ketiganya terkesan sama saja. Maksudnya sama baik dan tujuannya sama mulianya. Tetapi bila kita memperhatikan dengan seksama, maka kita akan bisa menangkap bedanya. Di dalam golden rule dari keyakinan dan agama yang lain, maka terkesan ada nuansa pasif. Pasif maksudnya tindakan kita akan selalu memperhitungkan tanggapan atau reaksi orang lain terhadap kita. Dalam hal ini, karena kita tidak mau disakiti
atau dirugikan oleh orang lain, maka kita pun tidak akan melakukan hal-hal yang akan menyakiti atau merugikan orang lain. Jadi kita akan selalu memperhitungkan hal itu. Ya, pada akhirnya sih kita akan melakukan hal-hal yang baik saja. Tentu saja seperti itu. Tetapi hal ini berbeda dengan golden rule atau intisari pengajaran kekristenan. Mari Bapak Ibu dan Saudara perhatikan. Dalam golden rule kekristenan ada nuansa aktif bahkan proaktif. Maksudnya kita terus-menerus didorong untuk melakukan atau bersikap baik terhadap orang lain. Bahkan tidak peduli apa tanggapan, apa reaksi atau balasan orang lain terhadap kita. Pokoknya menurut golden rule dalam kekristenan itu, kita didorong untuk selalu berbuat baik. Sekali lagi, terlepas atau tidak peduli bagaimana sikap orang lain terhadap diri kita. Jadi pokoknya kita harus terus-menerus berbuat baik terhadap orang lain. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus lalu menunjukkan beberapa contohnya. Misalnya, kita didorong untuk mengasihi orang yang memusuhi atau membenci kita, dengan selalu melakukan hal-hal yang baik kepada mereka, mendoakan mereka, memohonkan berkat Tuhan bagi mereka. Terhadap orang yang bertindak kasar atau menyakiti kita, kita diperintahkan untuk selalu mengalah saja. Itulah maksudnya ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Mengalah saja. Mengalah. Tidak membalas. Jangankan membalas, bahkan mempertahankan diri pun tidak. Berikutnya, Tuhan mengajar supaya kita selalu bersedia memberi kepada orang yang meminta sesuatu dari kita. Hal itu dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun, tanpa mengharapkan balasan atau tindakan yang sama terhadap kita. Demikian juga ketika ada orang yang meminjam sesuatu dari kita, entah pinjamnya itu izin atau tidak izin ya, maka kita didorong untuk tidak meminta atau mengambilnya kembali. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, pokoknya hal-hal baik apapun yang kita inginkan supaya orang lain lakukan terhadap kita, nah maka itulah pula yang kita lakukan untuk mereka. Sekali lagi dengan kesadaran bahwa belum tentu orang lain akan membalas kebaikan yang sama. Belum tentu orang juga berbuat baik kepada kita. Meski demikian, kita didorong untuk terus-menerus melakukan hal yang baik kepada semua orang. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita melakukan hal yang demikian? Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk selalu bersikap dan berbuat baik kepada orang lain? Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan berkata, kalau kita hanya mau melakukan tindakan yang baik atau bersikap baik hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, maka sikap atau tindakan kita itu sesungguhnya tidak lebih baik daripada orang-orang yang disebut sebagai orang berdosa. Artinya, ya kita sama saja dengan orang yang berdosa, tidak ada lebihnya. Sebab sikap kita sama dengan sikap mereka.
Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang berdosa juga bisa mengasihi orang yang mengasihi mereka. Orang-orang berdosa juga bisa berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Orang-orang berdosa juga memberi pinjaman, tetapi dengan pamrih akan mendapatkan balasan yang sama. Orang-orang berdosa juga bisa memberi dengan harapan mereka pun akan diberi nantinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus mau supaya standar sikap atau standar tindakan kita lebih baik daripada sikap atau tindakan orang berdosa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi anak-anak Allah Bapa yang Maha Tinggi. Itu sebabnya standar sikap dan tindakan kita harus lebih baik. Harus sama dengan Bapa. Sebab Bapa murah hati, maka Tuhan Yesus juga mau supaya kita murah hati. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin sekarang ada pertanyaan. Apakah pengajaran Tuhan Yesus Kristus hari ini bisa dipraktekkan ya di dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya ini bukan hanya teori tetapi nyata dipraktekkan. Mungkinkah? Bapak Ibu dan Saudara, kalau di Alkitab ada banyak tokoh, tetapi saya akan menceritakan salah satu saja, yaitu mengenai Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf ketika masih remaja dia mengalami permusuhan atau sikap yang penuh kebencian dari kakak-kakaknya. Bahkan pada akhirnya dia mengalami siksaan, lalu dia dibuang dari keluarga dengan cara dijual kepada orang asing sebagai budak. Bisa dibayangkan betapa pahit pengalaman Yusuf. Tidak ada pengharapan apakah dia akan bisa kembali kepada ayah yang mengasihinya, kepada keluarga besarnya. Namun singkat cerita, Yusuf akhirnya menjadi orang yang berhasil menjadi tangan kanan Firaun. Lalu terjadilah masa kelaparan sehingga kakak-kakaknya terpaksa datang ke Mesir meminta bantuan. Nah, tanpa diduga mereka bertemu dengan Yusuf, adik mereka yang telah mereka siksa dan mereka jual sebagai budak. Bagaimana dengan sikap Yusuf? Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu Yusuf sama sekali tidak membalas, sama sekali tidak menunjukkan kebencian dan dendam. Sebaliknya, dia sangat mengasihi kakak-kakaknya. Dia menciumi mereka, dia menghibur hati mereka. Sampai pada akhirnya setelah Yakub meninggal dan kakak-kakak Yusuf begitu ketakutan, jangan-jangan Yusuf mengasihi mereka hanya karena ayah mereka masih hidup. Ternyata Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana? Mengharukan bukan? Baik, pertanyaannya tetap sama. Apakah pengajaran Tuhan Yesus hari ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia sekarang? Bapak Ibu dan Saudara, terus terang saya menyaksikan ada beberapa di dalam jemaat. Saudara-saudara yang dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan rela, dengan murah hati, dia menunjukkan sikap sesuai dengan pengajaran firman Tuhan hari ini. Wah, sangat mengharukan. Nah, artinya kalau begitu Bapak Ibu dan Saudara, apa yang Tuhan sampaikan hari ini bisa kok dipraktekkan, bisa. Dan justru karena itu hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya
untuk mengerjakannya. Kalau sudah mengerjakannya, kita didorong untuk makin giat lagi melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, sebab Allah Bapa kita yang Maha Tinggi juga murah hati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang terakhir kiranya perlu juga saya sampaikan, supaya jangan ada kesan bahwa pengajaran atau intisari kekristenan itu hanya seolah-olah merupakan tuntutan. Harus begini, harus begitu. Dan itu sulit untuk dilakukan, bukan ya. Sebab sesungguhnya Tuhan Yesus juga mengatakan, upahmu akan besar, itu janji Tuhan. Bahkan selanjutnya dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam haribaanmu. Ayat 38, artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bukan hanya dituntut untuk melakukan tindakan yang baik kepada orang lain saja. Namun sesungguhnya Allah Bapa sendiri yang akan membalas setiap tindakan baik kita dengan berkat yang limpah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah hal itu merupakan janji yang indah bagi kita? Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, mulai hari ini, sekali lagi, mari kita membuka hati, mari kita membuka akal budi, mari kita menerima firman Tuhan hari ini. Mari kita praktekkan dengan segenap kerelaan, ketulusan, dan sukacita. Mari kita menjadi anak-anak Allah, Bapa yang Maha Tinggi. Mari kita hidup oleh anugerah dan berkat-Nya yang limpah. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari sekarang kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang Kau beri. Kami mendengar janji-Mu, kami juga mendengar mengenai standar, sikap, dan tindakan yang mestinya kami miliki, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih, kami bersedia menyambutnya, kami bersedia melakukannya di dalam kehidupan kami. Tentu ada kegambangan, ada keraguan, apakah kami akan mampu melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, kami menyerahkan diri. Kami mohon Roh Kudus kiranya memimpin dan memampukan kami. Terima kasih. Ya Bapa, kami ingin terus mohon berkat
agar virus corona yang masih ada di berbagai belahan bumi saat ini, Bapa singkirkanlah. Terima kasih ya Bapa. Bapa berilah kesembuhan kepada mereka yang terjangkit. Bapa berkati orang-orang atau lembaga-lembaga yang terus bergiat di dalam mengatasi virus ini. Lindungi dan mampukanlah mereka ya Bapa. Terima kasih. Bapa, kami juga ingin terus mohon berkat-Mu untuk pemerintah bangsa kami, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, dengan penuh hikmat, penuh kekuatan. Bapa melindungi dan memampukan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mohon kiranya terang-Mu, berkat-Mu limpah untuk masyarakat bangsa kami. Biarlah masyarakat bangsa kami juga terus bertumbuh dalam sejahtera, juga dalam pengenalan akan kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami dalam belajar mereka. Berilah hikmat, berilah sukacita, berilah kemampuan agar mereka terus bertumbuh dengan baik. Lindungilah mereka dalam pergaulan mereka. Kami menyerahkan orang tua kami, para lanjut usia, untuk senantiasa bersukacita, untuk bertumbuh-tumbuh dan bertambah-tambah dalam iman kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi dalam pergumulan masing-masing. Kami menyerahkan setiap pribadi dalam pekerjaannya. Bapa, kami mohon berkatilah. Kami menyerahkan majelis jemaat, para pengurus komisi, para aktivis, para pengurus yayasan, para guru di sekolah penabur, juga saudara-saudara kami yang bekerja di gereja maupun di sekolah, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mereka hidup oleh berkat-Mu. Bapak, kami juga menyerahkan panitia penahbisan Penatua Eklesia agar dapat bekerja sama dan bekerja dengan baik. Kami mohon berkat-Mu ya Bapak, agar apa yang kami harapkan pada harinya akan terwujud dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Bapak, terima kasih. Inilah doa kami. Kami sampaikan kepadamu dengan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mengumpulkan persembahan, dan pengantar persembahan terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala rahmat-Mu, berkat-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Ketika kami merenungkan Tuhan, kami nggak bisa menghitung satu persatu dari setiap berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ini adalah sebagian kecil Tuhan dari apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Biarlah Engkau menerimanya, Engkau menguduskannya, dan Engkau menyucikannya. Kami berdoa biarlah persembahan akan digunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Engkau yang memberkati setiap para pengelola yang ada. Biarlah persembahan ini akan digunakan untuk memuliakan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gagah di remang pagi dan remang jati siang gelap kuasa Kristus menyatakan rahmani dan cemerlang kita harus membawa berita Allah itu kasih belas diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas supaya kita lepas karena gagah di remang pagi dan remang jati siang gelap kuasa Kristus menyatakan rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu dan Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus yang demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya.